101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo selamat siang Smart Listener, apa kabar Anda siang hari ini ya? Semoga tetap semangat juga nih untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda ya untuk hari ini. Dan Smart Listener, seperti biasa untuk hari ini kembali kami menghadirkan spesial program untuk Anda ya di jam 2 siang hingga jam 3 sore nanti. Smart Listener, motor menjadi salah satu pilihan kendaraan sehari-hari yang praktis dan juga ekonomis. Karena itu jumlahnya ataupun jumlah pengendaranya ini semakin banyak dari hari ke hari. Dari kebutuhan akhirnya lahirlah juga hobi ya Smart Listener. Kalau Anda sebagai pengendara tentu paling tidak Anda juga cukup familiar dia dengan istilah adanya riding motor, kemudian juga kita mengenal istilah adanya safety riding ya. Dan untuk hari ini Smart Listener kita akan ngobrol-ngobrol ya kurang lebih 1 jam ke depan dengan tamu spesial saya yang luar biasa. Saya sebut aja langsung ya, saya perkenalkan langsung ya. Smart Listener, tamu spesial kita ini merupakan SR Instructor Certification dari HHM tahun 2015 ya. Kemudian juga tamu spesial kita ini Certification Intermediate First Aid Training tahun 2022, dan langsung aja kita berkenalan di sini bersama dengan Pak Wani, Instruktur Safety Riding Astra Motor Sulsel Bertrabuan. Selamat siang, apa kabar Pak Wani? Selamat siang, alhamdulillah kabarnya baik-baik Mbak. Iya, gimana kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik lah. Ya. Baru puasa kedua ini. Puasa kedua. Ya benar Pak, kalau jam-jam begini tantangannya waduh ini besar gitu Pak ya. Ya, Ya. semakin besar tantangan, semakin banyak pahalanya ya. Bahaya benar-benar ya. Ya, dan semoga dimudahkan juga untuk menjalankan ataupun menunaikan ibadah puasa untuk hari ini ya, Smart Listener. Dan untuk hari ini juga kita kembali ya, ini akan menghadirkan informasi nih untuk Smart Listeners ya, berkaitan dengan tema yang kita bahas untuk hari ini mengenai safety riding. Nah, dari Pak Wani ya, ini bisa menjelaskan dulu nih Pak Wani, untuk apa sih, kenapa kita memilih tema ini, safety riding? Silakan Pak Oke, Wani. baik, iya. Baik, terima kasih Mbak. Tapi sebelumnya saya mau perkenalan diri bisa ya? Ya, silakan Oke, Pak. baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu hati. Baik, ya ini pendengar di mana saja berada ya. Saya kali ini baru on air ya di radio ya. Ya biasanya kita kebanyakan tatap muka Mbak. Oh gitu. Iya, lebih banyak prakteknya. Ya, berarti Ya. ini perdana dong Pak. Oh ini perdana ini, makanya sangat spesial hari ini Iya. ya, terutama di bulan suci Ramadan juga ya. Istilahnya saya di sini sebenarnya bukan mengajar, tapi pingin berbagi ilmu. Oke. Kebetulan bulan Ramadan ya kita menambah pahala dengan berbagi ilmu. Semoga nanti sebentar yang kita bahas ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Iya. Oke, saya mau perkenalan diri, nama saya Wani. Jadi namanya cuma Wani. Oh gitu. Iya. Gak ada tambahan di belakangnya gitu Pak. Gak ada tambahan. Jadi simple gitu ya Pak. Iya, Wani itu menurut orang Jawa katanya berani, tapi saya tidak seperti namanya, Pak. Tapi kalau reading, wah saya berani. Karena saya punya sertifikat untuk bisa memberikan membagi ilmunya kepada siapa saja. Iya. Jadi nama saya Wani, saya adalah instruktur safety riding dari Astra Motor Makassar. Kami adalah instruktur yang tersertifikasi oleh ATPM dalam hal ini Astra Honda Motor selaku distributor sepeda motor di wilayah Indonesia. Ya tadi punya ijazah safety riding, jadi kami ini punya ijazah yang dikeluarkan oleh ATPM, jadi agen tunggal pemegang merek Honda. Ya hadir di sini sih sebenarnya ini adalah salah satu kami selalu mengedukasi ke seluruh masyarakat itu bentuk adalah kepedulian Honda terhadap pengendara roda 2 sebenarnya seperti itu Mbak. Oke. Kalau tadi melihat faktanya gitu ya Pak, untuk jumlah pengendara sebenarnya itu cukup banyak gitu ya, apalagi untuk roda 2 ya Pak Wani ya. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya safety riding ini apa sih sebenarnya? Ya, kalau safety riding itu sebenarnya lebih ke keselamatan berkendara sih gimana. Jadi
bentuk kepedulian dari Astra Honda Motor selaku distributor sepeda motor Honda. Jadi kita bukan cuma mau menjual produk, tapi kita sangat peduli akan keselamatan dari pengendara roda 2. Karena kita tahu bahwa kejadian laka lantas di jalan raya di tahun 2022 itu dari Korlantas itu 103.645 kejadian. Itu 73% itu 70% lebih itu adalah roda 2 yang melibatkan roda 2. Jadi sangat besar. Kemudian lagi yang paling parah lagi bahwa kecelakaan yang terjadi tadi itu usia yang paling produktif itu 13 tahun sampai dengan 39 tahun. Jadi usia muda. Itu 50% lebih. Jadi banyak anak muda gitu yang menderita kecelakaan tinggi. Dari volume kecelakaan yang terjadi itu Astra Honda sangat peduli akan keselamatan. Bentuk kepedulian kami itu kami berbenah mulai dari software, hardware. Ya, kalau dari perangkat-perangkat lunak sendiri itu kami punya HRT namanya. HRT itu Honda Riding Trainer. Jadi modul berkendara sebelum kita berkendara yang sebenarnya. HRT itu ada di beberapa tempat penjualan sepeda motor Honda, itu kita sediakan, HRT namanya. Kemudian kita berbenah juga dari perangkat kerasnya, seperti kita menyematkan fitur-fitur keselamatan yang ada di sepeda motor sekarang. Contoh ya, kalau dulu-dulu naik motor standar samping masih ada, motor bisa dinyalakan. Sekarang standar samping harus naik dulu baru motor bisa dinyalakan, seperti itu. Jadi pengguna itu lebih safety juga sih sebenarnya. Ada beberapa juga contoh pengereman. Jadi ABS, CBS itu adalah fitur-fitur keselamatan yang kami sematkan di sepeda motor. Itu guna untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Kemudian kami juga di Indonesia itu AHM mendirikan 9 pusat pelatihan berkendara di Indonesia. Jadi Jadi berarti bukan ada di beberapa kota ya, Pak Wadi? Jadi ada di beberapa kota. Jadi 9 safety riding park center itu adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Itu ada di AHM Cikarang. Itu yang terbesar di Asia Tenggara loh. Jadi kita Indonesia sangat bangga sih sebenarnya. Selain safety riding di beberapa tempat, di Makassar itu kita sudah mulai cari tempat. Kemarin kita sudah cari tempat. Jadi insya Allah ya mungkin 2024 itu kita sudah mulai. Pak. Ya, jadi itu bentuk kepedulian Honda terhadap keselamatan berkendara, pengendara terutama roda 2. Seperti itu. Itulah bentuk-bentuk kepedulian seperti itu. Jadi intinya bahwa kami itu tidak sekedar cuma menjual produknya, tapi kami sangat peduli gitu. Bukti kepedulian ya seperti itu. Kehadiran saya di sini untuk edukasi ke semua, termasuk pendengar juga smart ini, supaya ilmu ini bisa tersalurkan gitu. Jadi contoh aja yang paling kecil sih, saya hari ini saya cuma menyampaikan, Mbak, nanti kalau naik motor pakai helm ya. Itu hal-hal yang simple gitu ya, tapi waduh ini manfaatnya luar biasa nih. Ya itu seperti itu. Jadi memang kita sangat peduli lah bentuk kepedulian seperti itu. Kalau kami sih dari Honda sendiri sih lebih mengarah ke gimana masyarakat itu bisa tahu tentang teknik-teknik berkendara. Ya. Ini harus diketahui gitu ya Pak ya. Iya, karena kita tahu bahwa hampir semua orang tahu naik sepeda motor. Tahu, tapi nggak tahu cara untuk amannya itu seperti apa sih. Jadi mereka sudah baik sebenarnya berkendara di jalan raya. Tapi kita tahu kenapa saya bilang baik, karena mereka sampai di tujuan gitu. Tapi kita mau mengajarkan ini loh yang baik dan benar itu seperti apa. Jangan ujuk-ujuk gitu ya Pak. Kalau semuanya anaknya mau motor gitu langsung dibelikan Pak. Belikan motor ya. Tapi nggak tahu. Ini sudah pintar pakai, tapi tidak tahu cara amannya itu bagaimana. Karena kita akui juga sih mobilitasnya orang ya, semua orang itu mobilitasnya itu kebanyakan menggunakan roda 2. Jadi aktivitasnya supaya lebih simpel, lebih cepat dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang kita kepingin, karena semakin banyak penjualan sepeda motor, kecelakaan juga semakin meningkat. Itu kita gimana loh caranya supaya angka kecelakaan ini bisa
paling tidak turun lah seperti itu. Jadi bentuk-bentuk kepedulian kita seperti itu. Jadi kita banyak mengedukasi ke seluruh lapisan masyarakat, terutama pengendara roda 2. Ini loh cara-cara aman dan nyaman saat kita berkendara di jalan raya. Oke. Jadinya penasaran nih Pak Wani, itu apa aja sih yang harus diketahui oleh masyarakat gitu Pak? Oke, Oh, iya. ya ini bagus ini. Nanti saya tidak mengajarkan sini sebenarnya, cuman saya ingin Pasukannya membagikan seperti apa? tips-tips sih sebenarnya, tips-tips cara berkendara baik dan benar, aman dan nyaman sebenarnya. Iya, kan kalau kita tahu bahwa kecelakaan itu sudah pasti kita akan rugi. Mau siapa benar, mau siapa salah, tetap saja kecelakaan itu pasti akan rugi. Ya rugi dalam arti walaupun saya benar, tapi kalau terjadi kecelakaan itu yang pasti rugi karena kita keluar biaya, mulai perbaikan kendaraan, kemudian kita bisa luka, rumah sakit, bahkan kita bisa sampai meninggal dunia kalau kecelakaan. Ya, intinya bahwa kecelakaan itu pasti rugi. Ya, kecelakaan ada yang untung juga sebenarnya. Iya Pak. Iya. Karena Itu ditawari sama Jasara Harja. Ya, ini teman saya di Jasara Harja itu biasa saya jalan sama-sama bareng. Ini kalau masih mendengar ini di Jasara Harja, Pak Iqbal itu. Jadi kalau terjadi kecelakaan sebenarnya kita rugi. Ya, Jasara Harja ada klaim ya. ada klaim juga Ada sebenarnya. klaim, Ya, kalau teman-teman punya STNK ada yang warna biru ya di dalam. Nah, itu termasuk karena teman-teman yang sudah apa ya istilahnya kita bayar pajak dan lain sebagainya. Itu ada asuransinya juga seperti itu. Tapi ada persyaratannya juga. Apa sih Pak? Ya, jadi itu persyaratannya caranya ya kalau mau dapat uang 50 juta ya. Iya ada persyaratannya. Ada ya, Pak, persyaratannya. kalau pas ada kecelakaan gitu yang terjadi Iya, ya. kecelakaan itu harus meninggal dunia, Pak. Oh baru mendapat. Baru dapat 50 juta. Oh, Tapi kalau iya. Tapi harus ada persyaratan meninggal dunianya. Hmm. Jadi bukan cuman karena langsung meninggal dunia dapat, tidak. Tapi contohnya kemarin itu waktu 2 bulan lalu ya kejadian yang laka lantas di Insinyur Sutami yang melawan arus. Itu kalau tidak salah 3 orang ya. Jadi 2-nya meninggal, 1-nya luka parah. Itu Jasara Harja langsung keluarkan statement bahwa tidak menanggung. Itu tidak di cover Pak. Iya, karena Apa? persyaratannya itu selain meninggal dunia, Anda tidak bisa melawan arus, kemudian harus menaati aturan lalu lintas, harus menggunakan perlengkapan berkendara dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau melanggar itu tidak dapat Pak. Oh iya, tidak santunannya. dapat, udah pasti tidak dapat. Jadi nanti ada Jasara Harja juga mereka akan klaim itu dari lalu lintas. Jadi ada laporan dari kepolisian, baru mereka bisa sidak. Kayaknya itu sehari itu sudah bisa cair. Tapi ya Oke, mau dapat 50 juta Iya. tapi tidak menikmati ya. Iya Pak, Ya. aduh. Itu Sedih juga Pak kalau semuanya dapat 50 juta tapi waduh keluarga kita sudah tidak ada Pak. ya itulah. Makanya kami juga sangat peduli itu untuk bagaimana menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jadi memang kegiatan ataupun usaha yang kita lakukan ya untuk bagaimana berkendara dengan aman nih Pak ya. Ya. Oke. Jadi kami satu misi sih sebenarnya dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, Jasara Harja. Itu kita satu misi semua bahwa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas jalan raya. Oke. Kemudian kalau kita lihat kecelakaan memang rugi, tapi apakah kecelakaan itu bisa dicegah? Bisa sebenarnya. Kehadiran saya seperti ini itu adalah salah satu bentuk pencegahan sebenarnya. Kita selalu mengedukasi, Bapak Ibu nanti kalau naik motor jangan lupa pakai helm. Pakai kayak helm gitu. ya. Iya, ini saya juga mau membagikan tips sih sebenarnya. Oke, Pak Wani, kalau selamanya untuk pengendara ya, misalnya nih untuk pengendara motor gitu Pak, untuk pemula lah ya, misalnya nih ya, untuk usia tadi seperti untuk usia kecelakaan itu agak tinggi ya untuk anak muda gitu ya Pak. Yang sebenarnya untuk pemula yang mereka untuk berkendara gitu Pak, apa sih yang mereka harus ketahui gitu Pak? Ya, jadi saat kita berkendara sebenarnya yang paling penting saat kita berkendara itu adalah perlengkapan berkendara. Jadi perlengkapan berkendara itu sangat penting. Perlengkapan berkendara itu apa-apa saja. Yang utama adalah helm. Kemudian ada jaket atau baju lengan panjang. Kemudian ada celana panjang atau yang berbahan jeans. Kemudian ada sarung tangan dan ada sepatu. Seperti itu. Helm merupakan paling penting lah karena helm itu melindungi organ vital dari tubuh kita yaitu kepala ya. Jadi kalau helm ada
dua sih sebenarnya, ada helm half sama full face. Kita sangat menyarankan itu yang full face supaya bisa melindungi kepala dengan wajah gitu, seperti itu. Nah, kemudian helm sebaiknya yang berwarna terang supaya dapat terlihat sama pengendara yang lain saat kita berada di jalan raya. Kemudian kalau helm itu yang penting juga harus SNI, Standar Nasional Indonesia, karena SNI ini itu diakui dunia loh. Ya, saya itu baru tahu bahwa ternyata SNI itu diakui dunia. Cuman kita Indonesia SNI sekarang banyak ya? ada juga yang abal-abal yang 50.000. Iya. Jadi itu gimana Pak? ya, Kalau semuanya masyarakat lebih memilih yang seperti itu, Pak? Ya kembali lagi sih sebenarnya saya bilang ini adalah pilihan. Karena kita berkendara ya orang sih tidak ada yang mau kecelakaan. Tapi setidak-tidaknya kita mewaspadai sih sebenarnya. Pakai helm ya kita lihat. Kadang orang pakai sepatunya mahal tapi helmnya yang abal-abal, yang 50.000, yang abal-abal seperti itu. Berarti dia lebih mau melindungi kakinya dibandingkan kepalanya, seperti itu. Kalau saya sih, saya punya helm murah sih Mbak, cuman 750.000 lah, nggak usah sebut merek. Tapi ya karena saya tahu bahwa harga kepala itu wah tidak ada harganya gitu. Jadi mendingan saya beli helm yang mahal supaya bisa melindungi sebenarnya. Ya alhamdulillah helm saya tuh saya taruh di motor. Jadi kalau ada yang mau curi, silahkan. Ada yang mau ambil, silahkan. Yang penting dia pakai gitu. Kalau dia curi atau dia ambil, dia pakai. Itu tidak ada masalah. Paling tidak ya udah kalau dia pakai, terus tiba-tiba dia terjadi kecelakaan, dia terlindungi kan paling-paling dia ingat, wah saya ambil helm yang di situ ya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini helm saya itu tidak pernah dicuri. Tetap gitu, ada di tempat Pak? Iya, karena saya Digembok, pakai Pak. pakai motornya PCX 160. Jadi bagasinya luas, bisa masuk helm di dalam. Jadi kalau orang mau curi Kira pasti sama dipamer motor. kayak gitu Pak. Kira digantung aja gitu Pak. Iya. Enggak ya. Oke. Jadi yang paling penting sih sebenarnya helm, Mbak. Jadi helm kalau udah pakai itu harus diklik seperti itu. Jangan yang sudah mudah terjatuh karena perlindungannya sudah tidak maksimal. Karena kita tahu bahwa perlengkapan berkendara seperti helm itu tidak mencegah kita dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya, tapi setidak-tidaknya mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Jadi bayangkan kalau kita misalnya nih pada posisi jatuhnya, kita jatuh tidak pakai helm, tahu kepala bisa bocor. Tapi kalau pakai helm paling tidak terlindungi. Seperti itulah. Ya itulah tadi saya bilang bahwa perlengkapan berkendara seperti helm ini tidak mencegah kita dari kecelakaan, tapi setidak-tidaknya mengurangi dampak dari kecelakaan tersebut. Apalagi kalau pada saat terbentur gitu Pak ya di aspal gitu. Iya, ya itu. Membayangkannya saja, aduh. Jadi ada yang dibilang yang sekarangnya anak muda ya, jatuh cinta itu tidak seperti jatuh di aspal. Iya. Kalau jatuh di aspal biasa kadang kalau ndak pakai dengan panjang ya lecet. Biasa putih dulu baru merah seperti itu. Ya, oke. Jadi itu Pak ya, selain helm apalagi nih Pak yang memang harus diperhatikan nih untuk para pemula gitu Pak. Ya, jadi helm kemudian baju lengan panjang atau jaket lah setidaknya. Jadi pemilihannya juga seperti kayak jaket. Kalau kondisinya panas kita pakai yang menyerap keringat supaya kita tidak gerah gitu. Kadang keringat gerah di atas motor kan pasti, itu juga mempengaruhi. Jadi kalau malam hari dingin kita pakai yang berbahan agak tebal seperti itu. Jadi pakai yang lengan panjang gitu jaket supaya tidak minta-minta saat terjadi kecelakaan ini masih bisa terlindungi. Iya, masih bisa. Pak. Jadi nanti untuk punya bahannya baret-baret. Gimana Pak? Untuk bahannya gimana Pak? Kalau bahan sih sebenarnya tidak masalah sih sebenarnya. Yang penting melindungi, bisa melindungi. Kayak celana sebaiknya sih yang berbahan jeans yang tebal supaya tidak kalau keseret di aspal itu masih bisa terlindungi dibandingkan yang kayaknya agak halus seperti itu. Kemudian sarung tangan. Ya sarung tangan itu sebaiknya yang menutup semua. Jadi jangan sekarang ada yang dipotong di ujungnya. Gunanya kenapa? Wah itu buat nanti kalau mau terima handphone atau apa. Ya padahal kita tidak menyarankan. Jadi kalau memang ada bunyi telepon silahkan menepi baru terima telepon, tidak ada masalah. Ya. Jadi untuk perlengkapan ini ada yang dimodifikasi juga ya Pak? Iya ada. Saya itu lihat sekarang kebanyakan ya saya tidak menuduh lah kaum hawa ya. Biasa itu ada di motor itu ada penutup motor itu kayak apa ya mau ke oven gitu ya. Itu penutup itu. Nah, saya juga bingung sampai sekarang. Itu apa ya fungsinya? Katanya ini untuk melindungi supaya tidak hitam orang Makassar gitu, bilang tidak balang-balang. Ya. Padahal sebenarnya fungsinya itu ya udah kalau pakai sarung tangan kenapa tidak gitu? Kan kalau sarung tangan saya cuma melihat kalau pakai penutup itu seberapa
cepat Efektif, kita, Pak. Iya. seberapa cepat kita saat terjadi aksiden gitu, kayak macam terjadi senggol gitu, kecelakaan, terus kita melepaskan tangan kita dari situ seberapa detik. Oke, kalau seumpamanya itu Pak, kalau biasa sekarang yang biasa Pak Wani lihat ya untuk yang perempuan gitu kan, pakainya yang kayak mau ngambil apa kayak Oven, gitu ya iya. Pak. Itu kayaknya agak licin ya Pak ya? Iya, Iya. makanya saya sih sebenarnya kemarin saya sempat tidak menyarankan sih sebenarnya. Saya tidak menyarankan. Jadi sebaiknya menggunakan sarung tangan. Kemudian sarung tangan beberapa sekarang yang sudah bisa touchscreen di handphone ya. Walaupun kan kita tidak melarang pakai handphone, tapi setidaknya menepi dulu itu biar sarung tangan tidak bisa dibuka, tapi udah bisa menerima telepon dan lain sebagainya. Jadi gunanya fungsinya tuh sebenarnya selain melindungi dari kayak panas seperti itu untuk melindungi kalau biasanya kita berkendara jauh itu dingin, ada terpaan angin sehingga jari-jari kita tuh biasa kram. Itu khawatirnya kalau dia sudah kram, kadang itu penggunaan fitur-fitur keselamatan yang berada di sepeda motor seperti rem dan kopling itu sudah tidak maksimal. Oh gitu Pak. Iya, Oh, jadi ya. pas kita mengerem sudah tidak rasa karena Agak tangan kita kaku gitu, kram. Pak, agak Iya, itu kaku, seperti ya. itu. Nah, itu seperti itu. Sama sarung tangan biasanya juga saya lihat ya ada beberapa kaum hawa ya kalau make jaket ya Iya. dikasih balik cuma di ujung. Itu saya juga kadang heran. Kadang nggur fungsinya apa sih? Wah, untuk melindungi sih sebenarnya. Saya bilang ya udah kalau pakai jaket pada fungsinya sih kenapa gitu. Iya, iya. Oh ternyata beberapa orang mereka bilang ini supaya mudah gitu, cepat Iya. gitu saat ini. Praktis katanya Pak, Praktis. bisa Saya bilang, langsung dibuka gitu ya, Pak. cuman saya bilang ya udah ini untuk keselamatan itu sebenarnya pilihan. Mhm. Kadang kita sudah tahu, contoh ya kita berkendara, kita sudah tahu ban sepeda motor kita bannya gundul, tapi kita masih mau pakai, itu berarti kitanya yang menginginkan kayak gitu. Kadang kita sudah tahu oh pakai jaket ini, kebalik ini untuk mobilitas kita ini agak kurang pas, toh, tapi kita selalu. Jadi kadang makanya tadi saya bilang kecelakaan sebenarnya bisa dicegah. Caranya apa ya? Kita udah tahu sih sebenarnya. Ini salah satu faktor-faktor ini penyebab kecelakaan seperti ini. Ya kita harus kurangi. Oke, paling tidak itu sudah bisa apa ya menjadi prioritas utama gitu Iya, ya Pak prioritas ya. utama. Iya. Kemudian jangan lupa sih sebenarnya pakai sepatu. Ini Kemarin sepatu nih Pak. iya Mana ya? sepatu itu kemarinnya sempat ya dari lantas bilang wah ini pengguna sepeda motor harus pakai sepatu, jangan pakai sendal nanti ditilang. Wah semua pada ngamuk. Padahal kalau boleh dikata saya lebih gini, perlengkapan berkendara itu sebenarnya bukan kita mau takut dengan kepolisian, polisi atau apa saja, undang-undang dan lain sebagainya. Ya kita harus sayang dengan diri kita sebenarnya. Karena perlengkapan berkendara seperti helm itu bukan kita karena takut polisi, tapi untuk melindungi diri kita sebenarnya. Untuk kita. Jadi kalau kita tidak pakai berarti kita tidak sayang sama diri kita sebenarnya. Pakai helm, enggak ada polisi, ayo pakai, enggak usah pakai deh. Dipegang saja Pak. Dipegang, Biasanya ya istilahnya itu. kayak gitu kan. Ya itu. Ya, dipegang saja helmnya. Makanya dibilang dekat aja situ deh, enggak ada polisi. Kita mana tahu kecelakaan, mau kapan saja, di mana saja, 1 meter, 2 meter kita enggak tahu. Apalagi kalau pada saat melanggar juga Pak ya. Iya, seandainya kita tahu kecelakaan itu kapan, pasti kita, Pasti wah coba tadi saya pakai helm ya, kayak Nah, gitu. iya. Apa mau Iya. kode sudah terjadi ya. Ya itulah. Oke. Yang paling utama saat kita berkendara tadi lah perlengkapan berkendara. Perlengkapan berkendara itu apa-apa saja, ada helm, kemudian ada jaket, ada celana panjang, kemudian ada sepatu, ada sarung tangan. Ya, sebaiknya pakai sepatu sih. Teman-teman bisa kalau pakai sendal ya kita tidak minta-minta. Biasa kalau dorong motor baru ada standar sampingnya. Slip ya Pak. Slip terus kena di Ya. ujung kaki, waduh sakitnya luar biasa. Ya itu udah waduh. Ya dibandingkan kalau kita pakai sepatu kan masih terlindungi. Ya seperti itulah. Oke. Jadi itu ya Smart Listener, ternyata saya baru tahu ya. Ini bukan hanya tahu saja berkendara, tahu saja pakai motor, tapi memang ada hal-hal tertentu yang harus kita tahu gitu ya untuk bisa aman berkendara ya. Iya, pokoknya yang utama itu pakai helm saja, Mbak. Ya. Pokoknya Oke. saya tuh kepingin sih sebenarnya di setiap saya edukasi, saya cuma pingin di akhir sesi buat teman-teman jangan lupa saat berkendara mau jauh dekat tetap pakai helm, ya. Mau jauh dekat 1 menit 2 menit tetap pakai helm, karena kita tidak tahu kapan terjadi kecelakaan ya. Oke. Terus kita pakai helm itu jangan karena takut
dari kepolisian atau undang-undang dan lain sebagainya. Sebenarnya perlengkapan berkendara itu melindungi diri kita sih sebenarnya untuk Jadi diri kita. kesadaran memang Pak Iya, harus lebih ada kesadaran. sadar dari diri sendiri gitu Pak. Iya, Kalau sekarang ini kan Pak, kalau pas kita lihat juga ya yang berkendara itu anak-anak kan juga biasa ikut ya Pak. Nah, anak-anak juga biasanya nggak pakai helm gitu Pak. Yang balita ya misalnya Iya. nih ya, kalau yang anak SD gitu kan ke sekolah gitu Pak. jadi sebenarnya anak-anak pun juga sebenarnya harus menggunakan helm. Jadi Sebaiknya ya. iya. Sebenarnya saat kita menggunakan roda 2 itu hal yang paling penting adalah helm. Mau anak-anak, mau ini helm kan ada, helm anak-anak juga ada. Terkait dengan mobilitasnya kita, ya saya seperti itu teman-teman. Pokoknya yang saat kita berkendara yang utama helm. Itu yang terpenting Pak ya. Ambil helm duluan, jangan motor duluan. Jadi cari helm. Kalau kita keluar terus motornya tidak ada, ya udah paling tidak ada helm, tunggu teman lewat, numpang ada helm. Oh yaudah naik boleh. Ikut. Tapi kalau Tapi nggak kalau nggak ada ada helm, pasti dia bilang jangan deh, nanti saya ditilang. Seperti itu. Oke. Jadi yang utama saat berkendara tetap saja mau kemana pun saya itu selalu saya bilang teman-teman pakai helm, Iya. pakai helm. Pokoknya pakai helm. Mau keluar sebentar tetap pakai helm. Mau jauh dekat itu Jauh dekat ya tetap harus. pakai helm. Iya. Cari aman lah. Cari aman Iya ya. seperti itu. Oke, Pak Wani kita masih lanjut lagi ya. Sebentar kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Siap. smart listener untuk Anda juga nih yang tadi sudah mendengarkan ya perbincangan kita ya, untuk untuk safety riding ini memang itu ya tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wani, ada banyak hal yang memang harus kita ketahui gitu ya untuk berkendara ya. Jadi khususnya untuk motor ya Pak. Tadi ada helm ya, kemudian jaket ya, jangan lupa untuk menggunakan jaket, kemudian sebaiknya juga menggunakan sepatu ya, dan tentu ada banyak hal lain yang akan dibagi ya sama Pak Wani sebentar ya. Iya. Kita break dulu untuk sesaat, dan untuk Anda juga nih yang mau nanya-nanya langsung ya bersama dengan Pak Wani di sini untuk tips aman berkendara, langsung aja untuk WhatsApp-nya di 0811 46 10 11. Sekali lagi ya untuk tips aman berkendara 0811 46 10 11. Kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di special program untuk hari ini, dan kita masih bersama talk show Safety Riding ya, bersama dengan Pak Wani dari Astra Motor. Pak Wani instruktur Safety Riding Astra Motor Sulsel Bertrabon ya. Dan kita ada live chat ya, kita coba baca dulu nih Pak Wani. Ada beberapa yang sudah mengirimkan. Ada yang salam kenal Pak Wani katanya. Salam kenal juga ya. Salam kenal juga. Kemudian wow keren katanya Pak. Ada juga yang mengirimkan terima kasih Oh ya. terima kasih. Kemudian ada juga assalamualaikum, selamat siang Pak Wani. Ini mau nanya, kalau bagaimana baiknya ketika kita sedang mengendarai motor di kecepatan tinggi, lalu tiba-tiba harus melakukan pengereman tiba-tiba karena suatu hal. Apa langkah-langkah yang wajib kita lakukan ini? Oke, baik, terima Jadi kasih. speednya agak ini Pak, kecepatan tinggi terus tiba-tiba harus ngerem gitu Pak. Oke, Ini baik. gimana nih? Jadi sekalian saya bagi tipsnya ya. Iya. Ya, baik. Jadi saat kita begitu dengan kecepatan tinggi itu kita mengerem. Nah, jadi saya ingin membagikan tentang tips pengereman yang baik dan benar, aman dan nyaman ya. Jadi kalau pada saat kita tiba-tiba dengan kecepatan tinggi, kemudian ada objek, kemudian apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya yang pertama adalah kita harus tahu dalam beberapa detik itu kita harus tahu bahwa apa yang harus saya lakukan. Apakah saya harus menambah gas atau saya harus mengerem? Ya, kalau kita mengerem berarti tips rem yang baik dan benar adalah berusaha untuk bagaimana menutup gas. Jadi saat kita ngegas, kecepatan tinggi gas, kita bantu tutup. Biasanya teman-teman itu lepas. Jadi kalau lepas itu ada selang beberapa detik, motor itu masih ada powernya. Jadi kalau kita bantu menutup tuas gas, itu membantu mengurangi kecepatan. Jadi tuas gas itu dibantu tutup dulu. Jadi yang pertama itu
tutup tuas gas, jadi putaran gas semua ditarik, kita bantu tutup. Jadi jangan dilepas tapi ditutup. Bantu tutup tuas gas, kemudian tarik rem depan belakang secara bersamaan. Jadi kalau motor kopling ya, kita tarik rem depan, kemudian rem belakangnya diinjak secara bersamaan. Secara bersamaan. Kemudian setelah itu ritmenya yang tarik rem depannya yang di dekat gas itu, rem depannya ritmenya ditarik 1, 2, 3. Yang keempatnya baru dikunci. Jadi ditarik seperti itu. Jadi rem depan belakang secara bersamaan, kemudian saat motor mau berhenti, baru koplingnya dipegang. Kemudian turun kaki kiri. Seperti itu. Kebiasaan kita saat kalau motor kopling begitu kaget kita mau ngerem, kebanyakan kita lebih memilih memegang kopling. Gitu, Pak. Kalau kita memegang kopling, itu istilahnya ada power tambahan. Dampaknya Jadi seperti apa nanti, motornya itu akan lari tambah kejili-jili, orang Makassar bilang kayak gitu. Jadi yang utama adalah kita tarik rem depan belakang secara bersamaan. Lebih kalau saya selaku instruktur sih, kami lebih diajarkan untuk lebih banyak rem depannya dibandingkan rem belakang. Kalau contoh ya, kalau kita rem belakang mati, itu motor akan istilah nyesot, jadi pantatnya itu akan kesana kemari sehingga bisa membahayakan orang di sekeliling kita. Kalau rem depan mati, berarti motor itu bisa berhenti, tapi keadaannya nanti motor itu akan stupid, jadi pantatnya akan terangkat. Kemungkinan untuk efek ke orang lain agak kurang. Ya, tapi untuk kita? Untuk ke kita sih tergantung skill kita sih sebenarnya. Kemudian kalau yang baik tadi saya bilang rem depan belakang secara bersamaan. Jadi rem depan ditarik 1, 2, 3, rem belakang juga diinjak turun. Kemudian setelah motor mau mati baru pegang kopling. Kalaupun bilang nggak usah pegang kopling terus motor mati karena engine brake, itu lebih membantu sih sebenarnya, lebih membantu dibandingkan kita pegang kopling. Nanti pada saat kita pegang kopling itu motor akan lari ke jeli-jeli. Jadi mau mati motor baru kita pegang kopling, kemudian turun kaki kiri. Seperti itu. Jadi tutup putaran gas, tarik tekan rem depan belakang secara bersamaan, kemudian kopling baru turun kaki kiri. Kalau motor matic, tutup tuas gas, kemudian ditarik rem depan belakang secara bersamaan. Iya. Jadi kita harus cepat beradaptasi. Kalau biasa naik motor manual ke matic itu harus cepat beradaptasi. Kadang nanti kita carinya rem gitu, naik motor yang manual, yang kopling, tiba-tiba mau ngerem, carinya rem kakinya di bawah, padahal remnya ada di matic tuh ada di kiri kanan. Seperti itu. Jadi memang harus adaptasi cepat gitu ya. Jadi itulah pengereman yang baik dan benar adalah pengereman yang dilakukan dengan membantu menutup tuas gas, kemudian rem depan belakang tarik secara bersamaan, baru turun kaki kiri. Itu seperti itu. Ini tips ya untuk aman ya Pak? Ya, itu untuk aman. Jadi kendaraannya juga bisa dikuasai gitu ya Pak ya? Okay. Kemudian kan kalau di sepeda motor itu sudah beberapa sudah di-upgrade. Jadi ada yang CBS, Kombi Brake System, kemudian ada yang ABS. Oh, ini Pak, ada juga yang nanya katanya. Ada yang nanya juga. Ya. Lanjut ya. Dari Riu di Tanjung mau nanya, apa bedanya ABS dan CBS? Apakah ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ini Pak? Oh ya. Jadi kalau CBS itu namanya Kombi Brake System. Jadi pengereman yang dilakukan kalau kita tarik rem sebelah kanan itu kedua remnya tuh berfungsi. Jadi rem depan belakang berfungsi. Tapi dia 7525 istilahnya. Jadi tarikannya seperti itu. Kalau kita mau menambah tadi kan rem yang benar rem depan belakang secara bersamaan. Jadi cengkramannya sama-sama. Jadi kalau kita mau menambah rem depannya kita tambah. Jadi dia nanti akan jadi 50-50 gitu kayak gitu. Seperti itu. Kombi brake itu sebenarnya tergantung sih pemakainya siapa. Tapi yang lebih bagus sih sebenarnya ABS. Kalau ABS itu dia tidak mengunci. Anti lock brake system dia tidak mengunci. Jadi dia ada fitur ya, ada alat yang dia betul-betul seperti yang mobil. Jadi ngeremnya itu dia tidak ngunci ban tapi dia akan mencari titik untuk berhenti. Jadi ada kayak istilah berkelok-kelok sedikit tapi langsung untuk, ada proses untuk berhenti. Ya, tapi lebih maksimal itu kalau untuk pengereman untuk ABS itu seperti itu. Ada mau ditambahkan lagi Pak? Cukup ya? Cukup lah. Baik, ini ada pertanyaan lagi berikutnya. Ini dari Pak Anto di Goa ya. Biasa kami anak motor kalau ketemu teman yang lagi mogok motornya kami bantu. Nah, pertanyaannya kalau biasa yang saya lakukan dengan cara tonda motor atau apa nih?
Stone ya. Ya. Bagaimana cara tunda motor yang baik katanya ini Pak? Oh iya baik, terima Kita kasih. jauh sebentar tapi kita break dulu Pak. Oh iya. Kita sampai di segmen yang terakhir ya, Smart Listener. Untuk Anda juga yang mau nanya-nanya silakan ya. Tips aman berkendara ya. Oke, silakan untuk 0811 46 10 11 untuk WhatsApp. Kemudian untuk live chat di channel YouTube Smart FM Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya baik, kita sampai di segmen yang terakhir ya, masih bersama dengan Pak Wani di sini dan kita langsung aja nih Pak. Tadi saya udah ini ya membacakan untuk pertanyaan sebelum kita break tadi ya. Ini untuk tonda motor. Nah, untuk tonda motor ini itu gimana dan apakah diperbolehkan atau gimana Pak? Oke baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus juga ya. Hmm. Ya ini kebanyakan sih sebenarnya niat kita semua orang baik ya. Ya kalau lihat teman-teman ini ya. Saya ingin menjawab sih sebenarnya. Kami tidak menyarankan sebenarnya. Kami tidak menyarankan kalau sepeda motor itu untuk ditonda ya. Karena memang ada beberapa efek sebenarnya. Kami tidak menyarankan. Cuman kalau kami dari Honda sendiri, kami punya layanan namanya Honda Care. Nanti akan saya bagi nomor teleponnya. Itu 24 jam. Jadi sepeda motor Anda mogok atau tidak bisa bunyi dan lain sebagainya, mau bensinnya habis, bannya bocor, pokoknya ada kendala apa, silakan telepon Honda Care. Kita akan melayani 24 jam dan di mana saja. Oke. Ya, jadi 24 jam. Jadi jam 11.59 bensinnya habis, tinggal telepon Honda Care, dia akan follow up. Jadi kerusakannya apa, nanti tinggal dikoordinasi. Oh, kerusakannya karena ini, sehingga mekanik yang datang mau memperbaiki itu dia sudah tahu. Oh, ini permasalahan seperti ini. Harus di save nih nomornya Pak ya. Ya. Oke. Udah jawab Pak. Kita Ya, berani jadi lagi untuk saya tidak menyarankan untuk tunda, tapi sebaiknya menelpon mekanik. Ya mekanik yang kalau Honda kan punya Honda Care ya. Iya. Seperti itu. Kita ada lagi pertanyaan Pak. Salam kenal Pak Wani. Tipsnya berkendara aman di jalan yang padat Pak. Oke, yang padat. Oke. Macet Pak. Ya, jadi karakter orang itu bisa dilihat sama karakter kita saat berkendara. Gak sabaran. Iya, jadi sabaran. Saya bagi tips juga sih sebenarnya saat kita berkendara di jalan ya, sebaiknya kita cari aman. Nah, ini saya sekalian sebelum saya menjawab saya bagilah. Kami sekarang lagi gencar-gencar untuk mengkampanyekan slogan cari aman. Jadi cari aman itu apa? Cari aman adalah slogan keselamatan berkendara dari Honda yang mengutamakan keselamatan di atas kepentingan lainnya saat kita berkendara. Jadi saat kita berkendara itu yang penting adalah selamat sampai tujuan. Saya mau pergi kantor. Kepentingan yang utama adalah saya selamat sampai di kantor. Jadi saya tidak melakukan hal-hal lain selain utamakan selamat. Jadi saat berkendara jangan kayak di atas motor kita melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas lain seperti kayak menelpon, merokok dan lain sebagainya lah. Karena sebenarnya di undang-undang tidak bilang pakai handphone itu ditahan, ditilang, tapi perlengkapan yang mengganggu konsentrasi saat kita berkendara. Nah, itu seperti itu. Tapi handphone itu kan besar mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau tipsnya tadi kalau kita berkendara aman di jalanan yang padat, itu kita sebaiknya jaga jarak aman. Karena jaga jarak aman itu berapa meter sih Pak? 2 meter, 3 meter. Jarak jaga aman itu bukan diukur dengan meter. Karena kalau kita ukur meter, kecepatan kita 100 dengan kecepatan kita 80, terus jarak amannya 5 meter, itu pasti beda. Pengeremannya pasti akan beda. Jadi jaga jarak aman itu di undang-undang dari Dinas Perhubungan itu 2-3 detik, tergantung kecepatannya kita. Kalau saya itu lebih amannya tuh 3-4 detik jaga jarak aman. Jadi jaga jarak aman itu kalau 1 detik itu kecepatan kita 40 km per jam itu 11,5 meter seperti itu. Tapi kalau dalam keadaan padat di jalan sebaiknya selain menjaga jarak kita harus menahan emosi kita lah saat ini berkendara. Harus dikendalikan. Iya. Kalau seumpama kita pergi kerja terus macet kebanyakan sih kita terlalu terburu-buru gitu. Hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu kita pergi lebih awal, jadwalkan sebagai awal seperti itu. Kayak kita prepare aja.
kan kecelakaan ini kan kita tidak ada yang mau gitu. Ya. Tapi setidaknya kita prepare juga untuk mencegah sih. Karena semakin besar sensitif kita terhadap bahaya, itu semakin kurang angka untuk kecelakaan gitu. Tapi kalau sensitif kita kurang, itu bahaya lebih besar seperti itu. Oke, jadi untuk tips aman berkendara itu dari kita ya, harus sadar diri Iya. dulu gitu Pak. Dan juga ada hal-hal yang memang harus kita ketahui ya. Apalagi kalau sekarang ini dari Honda sendiri Pak, ini mengeluarkan ada varian baru Pak ya. Untuk Iya. teknologinya canggih ya untuk saat ini ya. Ya, jadi kita sekarang lagi 2 minggu lalu kita telah meluncurkan produk terbaru kita ya, Stylo ya. Ya. Stylo ini model Apa kelebihannya nih Pak? Jadi dia sudah 160 cc, modelnya udah klasik ya. Buat anak-anak muda sih, wah itu sangat keren sih sebenarnya. Iya, jadi modelnya itu sangat klasik. Dan Stylo ini kita ingin membuktikan sih sebenarnya ya. Salah satu produk kita yang kemarin kita sempat diterpa badai ya. Ada Tentang banyak hal-hal gitu ya. isu rangka ESAF ya. Saya sering ditanya Pak kalau mengajar, Pak betul itu rangka ESAF itu apa? Oh, jadi sekarang kalau saya ditanya dia bilang rangka ESAF sekarang sudah insaf. Iya. Malah saya kadang tanya, tahu ndak ESAF itu apa? Udah tahu, rangka patah. Wah, ESAF itu bukan rangka patah. ESAF itu Ensign Smart Aerostatic Frame. Jadi rangka yang dibuat khusus di beberapa sepeda motor supaya saat kita berbelok atau menikung itu lebih enak gitu, seperti itu. Jadi rangka ESAF itu kita sematkan, kita buktikan bahwa inilah yang terbaru dari Honda Stylo ini itu menggunakan rangka ESAF yang betul-betul bahwa rangka ESAF itu memang recommended gitu, bagus digunakan seperti itu. Itu ada ya untuk varian baru sekarang. Iya, Pak, varian. ya? Kita juga ada varian untuk CBS dan ABS. Jadi di pengeremannya seperti itu. Nanti kalau mau ya silakanlah. Jalan-jalan ya. Iya, silakanlah ke dealer sepeda motor Honda yang ada di Sulawesi Selatan lah. Oke. Iya. Pak, tapi kalau misalnya untuk maintenance sendiri itu gimana Pak? Kalau Iya. untuk servisnya ya. Servisnya Honda itu ada di mana aja sih? Jadi kalau untuk servis Ini untuk sepeda, ini untuk motor ya Pak? ya, untuk motor. Kalau untuk sepeda motor sekarang kita itu kalau pembelian sepeda motor terbaru kita itu kita sudah sebenarnya sekarang kayak rangka sama sepeda motor kita sudah garansi 5 tahun. Jadi kalau beli sepeda motor baru kita itu jangan takut lah, sudah servis gratis setahun. Oh gitu Pak? Servis Wih. ganti oli sudah setahun lah. Jadi jangan khawatir lah. Jadi pada saat beli ternyata ada juga nih ya kelebihan yang diberikan ya pada Iya. saat udah beli ada servisnya juga. Iya, gitu jadi ya. servis ganti oli itu sudah setahun gratis. Ya. Karena pengguna sepeda motor Honda ya tidak usah takut lah. Kalau mau servis di mana saja, kapan saja ada. Kita punya layanan Honda Care yang bisa didatangi, bisa dipanggil kapan aja bisa. Di mana saja. Iya, dan kalau kita ada servis panggil, servis kunjung namanya. Itu bisa, ada nomor telepon nanti kita bagi di Honda Care. Kemudian kita ada juga kalau urgent gitu motor mati itu, motor tidak bisa nyala atau problem apa di jalan raya, silakan telepon. Dan itu gratis. Gratis ya. Iya. Wih, jadi penasaran ya untuk tadi Pak, untuk nomor yang ingin dibagi Pak. Ya, Berapa nanti sih nomornya? iya. Jadi penasaran ya. Oh, nanti saya coba lihat nomor telepon ini. Saya Ingat-ingat dulu lupa. Pak. Ya, nanti saya coba cek di handphone. Oke. Pokoknya intinya jangan takutlah pakai sepeda motor Honda karena semua layanan kita Ada gitu Pak. ada ya. di mana-mana dan pokoknya aman lah. Aman ya. Iya. Oke, pokoknya kalau terjadi kerusakan gitu ada bengkelnya. Tinggal telepon aja. Bisa telepon aja ya. Ada garansinya juga gitu ya Pak. Ada ya? garansi. Oke. Jadi kita sekarang rangka itu kita sudah garansi 5 tahun. Jadi bukan cuma rangka ESAF, tapi seluruh rangka sepeda motor Honda itu kita sudah garansi 5 tahun. Oke. Jadi jangan ragu lagi ya. Jangan ragu. Masih ada yang disampaikan Pak Wani untuk closing statement kita? Oke, baik. Ya, untuk pengendara yang ada di luar sana gitu ya Pak. Ya, oke. Ya. Baik pengendara roda 2 terutama ya. Bapak Ibu sekalian, saat berkendara jalan raya, ingat bahwa saat kita berkendara kemanapun kita pergi, ada orang terkasih kita yang selalu menanti kita, menunggu kita untuk kembali ke rumah dengan selamat. Karena tanpa keselamatan tuh hal-hal yang lain tuh tidak berharga buat kita. Saya kepingin sih untuk
bisa yang pendengar lah dari Smart ini setidak-tidaknya bisa mengkampanyekan tentang cari aman. Ya, yang tadi saya bilang bahwa cari aman itu apa? Cari aman adalah slogan keselamatan berkendara dari Honda yang mengutamakan keselamatan di atas kepentingan lainnya saat kita berkendara di jalan raya. Pakai helm dan jaket, cari aman sih sebenarnya. Karena kita coba menyampaikan aja teman atau orang yang berkendara, Mas pakai helm ya, pakai helm ya saya naik motor. Itu sudah sangat berharga sih. Anggap saja itu adalah amal jariah. Kalau tidak diminta-minta pada saat dia pakai helm terus dia terjadi kecelakaan dan dia terlindungi, yang dia ingat kita, oh iya tadi saya diingatkan pakai helm saat berkendara. Nah, saya kepingin juga para pendengar ini di mana saja berada ya, kalau lihat teman-teman kita atau keluarga sekeliling yang mau berkendara kemudian tidak menggunakan helm, kita coba sampaikan ya, pakai helm lah, mau jauh dekat tetap pakai helm, supaya amal jariah kita ini bisa jalan gitu. Kalau orang ini, oh ya ternyata wah helm itu penting sebenarnya. Sebelum itu saya kepingin bahwa siapapun lah pengguna roda 2 mau jauh dekat kemanapun pergi tetap pakai helm, karena lebih baik kehilangan 1 menit dalam hidup Anda daripada kehilangan hidup Anda dalam 1 menit. Tetap pakai helm dan jaket, cari aman. Cari aman. Oke, ya. Terima kasih sekali lagi Pak Wani ya, apa yang disampaikan ini sangat bermanfaat tentunya Pak Wani. Terima kasih ya Pak untuk insight-nya. Baik, dan Sobat Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini ya bersama dengan Pak Wani, instruktur safety riding Astra Motor Sulsel Bertrabon ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wani ya. Terima kasih. Dan Sobat Listener, demikian untuk perbincangan kita di sore hari ini. Sekali lagi untuk Anda juga yang pengen melihat lagi ya untuk tayangan ini, silakan untuk mengunjungi channel YouTube Smart FM Makassar. Demikian yang dapat saya informasikan untuk Anda. Saya Mirza Arianti dan juga ada Pak Wani di sini. Kami pamit ya. Selamat siang, selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih. Salam satu hati.